Bab 075. Layar ponselnya kini retak parah, menampilkan goresan hitam yang gelap seperti guratan luka di hatinya. Tiket pesawat elektronik untuk perjalanannya, yang dikirim oleh Bu Mahira, tersimpan di dalam ponsel itu. Hancurnya ponsel berarti ancaman bagi keberangkatannya. Air mata mulai jatuh tanpa bisa dia tahan, membasahi ujung cadar. Tatapannya berubah, tak lagi hanya penuh kesedihan, tetapi juga kemarahan yang perlahan merayap. Alea masih terus mengoceh, meluapkan emosi yang tak terkendali. Kamu harus bertanggung jawab penuh atas masalah yang kamu buat untuknya, Asa. Aku gak terima. Gak. Teriak Alea bak orang kesurupan. Emosi yang sudah dijaga dengan baik, akhirnya tersulut juga. Dengan langkah mantap, Azarin mendekat ke arah Alea. Tangannya mendorong tubuh Alea dengan keras, membuat Alea terjatuh ke lantai. Cukup, Alea. Bentak Azarin, suaranya tegas dan menusuk. Mata mereka bertemu, dua pasang sorot penuh bara yang kini saling menantang. Aku diam bukan berarti kamu bisa memperlakukan aku seenaknya. Kamu pikir aku akan terus diam saat kamu merusak segalanya. Herlina baru saja keluar dari kamar mandi setelah buang air kecil yang mendesak. Namun, baru beberapa langkah, suara keributan itu terdengar jelas. Sontak, dia melangkah tergesa keluar dari kamar, bersamaan dengan Ramlah yang baru saja masuk, mendorong kursi roda jenderal dengan Elsa yang mengikutinya. Betapa terkejutnya mereka saat melihat Alea. Tergeletak di lantai, tubuhnya menggeliat kesakitan, gaun pengantinnya yang masih rapi kini tercoreng dengan darah yang mengalir deras. Suasana yang sebelumnya hening kini dipenuhi kegelisahan. Astagfirullah. Herlina melotot, mulutnya terkatup rapat dengan kedua tangan, gemetar melihat. 31. Pemandangan mengerikan itu. Tubuhnya lemas seketika, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara itu, Azarin berdiri dengan tatapan yang sulit dibaca, mata penuh dengan kekecewaan dan amarah yang menggelegak. Ia menatap tubuh kakaknya yang tergeletak, namun sama sekali tidak menunjukkan rasa khawatir. Malah, ada luka yang lebih dalam di hatinya, yang kini mewarnai sorot matanya. Apa yang kamu lakukan, Asa? Suara Ramlah menggema dari arah pintu pembatas antara ruang tengah dan ruang tamu, penuh dengan kemarahan. Dia melangkah cepat, buru-buru mengangkat tubuh Alea dan membaringkannya di pangkuannya, dengan Elsa yang segera mengelilinginya, memberikan bantuan. Apa yang kamu lakukan? Teriak Ramlah lagi, suaranya pecah. Kamu membunuh cucuku. Herlina, yang sudah tidak bisa menahan air matanya, mendekat dengan langkah lunglai. Wajahnya hancur, tampak lelah dan penuh kesedihan. Asa, panggilnya lirih, matanya menatap penuh tanya pada Azarin, seakan mencari penjelasan atas semuanya. Azarin menunduk, air matanya terus mengalir, namun ada ketegasan yang tak bisa disembunyikan dari suaranya. Dia merampas handphoneku, Umi, jawab Azarin, suaranya datar namun penuh kekuatan. Lalu melemparnya ke lantai. Tanpa menatap sang ibu, Azarin melanjutkan, Umi tahu kan, tiket pesawat ada di handphone itu. Tapi dia melemparnya dengan sengaja, hanya karena dia terusir dari rumah ini. Ramlah yang masih memegangi tubuh Alea, kini memandang Azarin dengan mata yang penuh kebencian. Terus, hanya karena handphone sialan itu, kamu bisa membunuh cucuku. Sergahnya dengan suara menggebu-gebu, hampir meledak.
Alea masih terus menggeliat, meringis di pangkuannya. Suasana di ruangan itu semakin mencekam. Sorot mata kekecewaan seolah teralih penuh pada Azarin, bahkan Herlina yang tak hanya diam pun, ikut merasakan kemelut kecewa sekaligus bingung dengan situasi kali ini. Udah, Bu. Kasihan Kak Alea. Seru Elsa yang ikut merasa cemas. Ayo ke rumah sakit sekarang. Dikarenakan Elsa tak tahu kontak puskesmas terdekat, mau tak mau dia pun segera memesan taksi online di sebuah platform dengan cemas. Sementara Ramlah terus mengusap-usap perut Alea, dan memohon untuk bertahan sebentar lagi. Jen, Ibu takut. Lanjut Ramlah melirik Jenderal yang juga sudah mendekat dengan mendorong kursi rodanya sendiri. Jenderal tak menjawab, tetapi elusan di pundak Ramlah pun sudah menggambarkan bentuk dukungan. Kalau sampai terjadi sesuatu pada cucuku, kamu saya tuntut. Sergah Ramlah penuh amarah. Herlina tak mengucapkan sepatah kata, dia duduk bersimpuh di samping Alea. Kondisi saat ini sedang genting, menyalahkan Azarin pun tidak akan merubah situasi. Umi. Alea meringis kesakitan, dan Herlina langsung sigap menggenggam tangan Alea. Sakit. Umi. Umi di sini. Umi di sini, nak. Suaranya lirih, bahkan nyaris tercekat. Herlina menatap sendu pada Alea yang telah memucat. Di saat yang sama, Elsa datang dari arah ruang tamu, mengabari jika taksi sudah datang. Tidak hanya itu, sopir taksi pun ikut dipanggil masuk untuk membantu Alea. 32. Semua berlangsung begitu cepat. Alea digotong masuk ke dalam mobil, tubuhnya terkulai lemah, sementara Jenderal dengan susah payah mengikuti dari belakang, mendorong kursi rodanya dengan tangan gemetar. Suasana yang tadi ricuh kini tiba-tiba sunyi, meninggalkan Azarin seorang diri di tengah kekacauan. Dia berdiri terpaku di tempatnya, mata berkaca-kaca menatap jejak-jejak darah yang tertinggal di lantai. Dadanya berdenyut sakit, terasa seolah seluruh emosi yang bergulung marah, kecewa, dan kesedihan bergabung menjadi satu. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa hancurnya hati Azarin saat itu. Tak lama setelah kepergian mereka, Herlina masuk kembali ke dalam rumah, berdiri di depan Azarin dengan ekspresi yang sulit dibaca. Mata Herlina memancarkan kesedihan yang dalam, bibirnya bergerak, seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu seolah tersangkut di tenggorokannya. Sebelum ibunya sempat berbicara, Azarin lebih dulu membuka suara dengan nada lirih yang penuh ketegaran. Apa Umi juga menyalahkanku? Suaranya hampir tak terdengar, tenggelam dalam deru napas yang terengah. Herlina terdiam, sorot matanya hanya mengisyaratkan luka yang dalam, namun tak bisa ia ungkapkan. Hening yang mematikan menyelimuti mereka berdua. Tidak ada yang berkata, hanya kesedihan yang merayapi setiap sudut ruangan. Azarin menunduk, mengalihkan pandangan dari mata ibunya yang penuh pertanyaan, lalu perlahan berkata, "Baiklah. Sudah tidak ada lagi gunanya aku di sini. Jaga diri Umi. Aku permisi." Dengan langkah terlatih, Azarin meremas bangkai ponselnya yang kini sudah tak bisa digunakan, menggenggamnya erat seolah itu satu-satunya hal yang menjadi alasan kemarahannya tadi. Dengan susah payah, dia menarik kopernya, beranjak pergi meninggalkan rumah yang telah lama menjadi tempatnya bernaung. Air matanya jatuh perlahan, membasahi ujung cadarnya, mengalir deras tanpa bisa ditahan. Dia melangkah semakin jauh, berharap, bahkan sangat berharap, suara ibunya memanggilnya,
mengatakan bahwa dia masih percaya padanya, bahwa segala yang terjadi bukan salahnya. Namun, langkah demi langkahnya membawa Azarin semakin dekat dengan pintu keluar, menuju ruang tamu yang kosong, dan tak ada suara yang mengikutinya. Tidak ada yang memanggilnya kembali. Tidak ada. Waktu terus bergulir, jarum jam di pergelangan tangan Din seolah berdetak lebih cepat dari biasanya. 30 menit lagi, penerbangan menuju Dubai akan segera boarding, namun tak ada tanda-tanda kehadiran Azarin maupun ibunya. Din duduk di salah satu kursi ruang tunggu bandara, mencoba terlihat tenang, meski hatinya sudah penuh kegelisahan. Berkali-kali ia melirik jam tangannya, lalu kembali memandangi pintu masuk terminal keberangkatan. Akhirnya, setelah tak mampu lagi menahan rasa khawatirnya, Din meraih ponsel dari saku jubah hangatnya. Dia segera menghubungi orang suruhannya, yang diberi tugas menjemput Azarin dan ibunya di rumah. Ponselnya berdering beberapa kali sebelum panggilan itu diangkat. Bagaimana? Mereka sudah dalam perjalanan. Tanya Din, suaranya terdengar tegas namun syarat dengan kecemasan. Orang suruhannya di ujung telepon terdengar ragu, seperti enggan menyampaikan sesuatu yang buruk. Maaf, Pak. Suaranya datar, tetapi terdengar berat. Sepertinya di rumah mereka terjadi keributan. Keributan. Kata itu seperti bom yang meledak di telinga Din. Keningnya berkerut tajam, matanya menyipit, mencoba memahami maksud dari laporan tersebut. Keributan apa maksudmu? Tanyanya dengan nada yang lebih keras, hampir mendesak. 33. Ada masalah keluarga, Pak. Saya tidak tahu detailnya, yang jelas saya melihat seorang wanita berpakaian pengantin digotong ke dalam mobil. Tetapi situasinya cukup tegang, juga ramai, jadi saya tidak enak turun bertanya. Jawab orang suruhannya dengan nada penuh permintaan maaf. Din menghela napas panjang, tangannya mengepal di sisi kursi. Pikirannya langsung melayang pada Azarin, membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Baik, saya akan coba menghubungi Azarin langsung, ujar Dan, menutup panggilan dengan nada dingin. Dia segera mencari nomor Azarin di ponselnya, tetapi rasa ragu menyelinap. Takutnya Azarin tak ingin diganggu. Din menggenggam ponselnya erat, memejamkan mata sejenak. Setelah berpikir lagu, Din mengetuk layar dengan cepat untuk menghubungi nomor Azarin. Di tengah hiruk-pikuk bandara, debaran jantungnya terasa lebih nyaring daripada suara pengumuman penerbangan. Namun, harapannya pupus, tatkala hanya sambungan operator yang menjelaskan nomor Azarin sedang tidak bisa dihubungi. Astagfirullah. Din menggeram frustasi. Bukan lagi soal tiket pesawat yang akan hangus, melainkan kondisi Azarin saat ini. Di tengah kecemasannya itu, tiba-tiba saja denting pesan masuk. Mbak Aza sudah di mobil bersama saya, Pak. Tadi dia keluar hampir memasuki mobilnya, tetapi langsung saya cegat. Kondisinya cukup mengenaskan, Pak. Entah sadar atau tidak yang mengirim pesan tersebut, tetapi cukup membuat Din merasakan cemas luar biasa. Segera menuju bandara sekarang. Dari ketikannya sudah menyiratkan ketegasan. Dia menyimpan kembali ponselnya, lalu mengusap wajahnya dengan satu tangan, dan tangan yang berada di pinggang. Puluhan pertanyaan bersemayam di kepalanya. Sepeninggal Azarin, rumah itu tiba-tiba berubah menjadi begitu sunyi, seakan setiap sudutnya menolak menyapa. Hawa dingin merayap pelan, menyusup ke dalam jiwa, meninggalkan rasa sesak yang tak terlukiskan.
Herlina berdiri di ruang tengah, memandang pintu yang baru saja dilewati Azarin dengan pandangan kosong. Dadanya terasa berat, denyut sakit menjalar dari kepala hingga ke seluruh tubuhnya. Tanpa sadar, lututnya melemah. Tubuhnya ambruk ke lantai, bersandar pada dinding dingin yang menjadi saksi segala kekacauan. Tangisnya pecah begitu saja, menumpahkan segala rasa yang membuncah, rasa bersalah, penyesalan, kehilangan, semuanya bercampur menjadi satu. Dia memukul-mukul dadanya dengan lemah, seakan berharap rasa sakit itu mereda. Namun, yang ada justru sebaliknya, kian menusuk, kian tak tertahankan. Dia lemah, melihat kondisi Alea tak berdaya, pikirannya menjadi buntu, setiap kata yang Ramlah katakan, seperti racun, yang membuatnya hilang kendali, hanya rasa kecewa. Azarin, bisiknya parau, lalu berubah menjadi seruan yang memecah keheningan. Azarin, maafkan Umi. Nak, maafkan, Umi. Namun, hanya gemas suaranya yang menjawab. Suara itu melayang-layang di ruangan yang kosong, membentuk luka yang semakin dalam di hatinya. Herlina menangis terseduh-seduh, memanggil nama anak bungsunya berulang kali, berharap keajaiban datang. Namun, yang ada hanyalah sunyi, sunyi yang terasa seperti jarum tajam menusuk setiap detik keberadaannya. Ingatan akan tatapan terakhir Azarin sebelum pergi terlintas di benaknya, menambah sesak yang sudah tak. 34. Tertahankan. Dia terisak semakin keras, tangannya berusaha meraih sesuatu yang tak kasat mata, bayangan anaknya yang kini menghilang. Ya Allah! Lirihnya lemah, memohon kekuatan darinya. Ampuni aku telah gagal menjaga anak-anakku. Herlina kembali berusaha bangkit, tubuhnya terasa begitu berat, seolah semua kekuatan telah meninggalkannya. Dengan langkah gontai, dia menyeret kakinya menuju ruang tamu. Harapan kecil tumbuh di hatinya, berharap Azarin masih berdiri di teras, mungkin ragu untuk pergi, mungkin masih menunggu panggilan ibunya. Namun, saat dia mendorong daun pintu dan menatap keluar, yang menyambutnya hanyalah gelapnya malam. Angin dingin berembus perlahan, membawa keheningan yang terasa menusuk. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada suara langkah Azarin, tidak ada bayangannya yang tertinggal. Herlina mematung, pandangannya nanar menembus gelap. Harapan kecil yang tadi dia genggam erat kini hancur berantakan, meninggalkan kehampaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dadanya kembali sesak, dan tanpa bisa ditahan, tangisnya pecah lagi, lebih keras dari sebelumnya. Ketegangan menyelimuti depan ruang IGD, lampu terang di atas pintu bercahaya dingin, menyempurnakan suasana yang kian mencekam. Elsa duduk gelisah, jarinya terus memutar-mutar cincin di jari manisnya, sementara Ramlah berdiri dengan tangan yang berulang kali menyeka sudut matanya. Di sampingnya, Jenderal duduk di kursi roda, wajahnya tegang, menatap lurus ke depan tanpa berkata sepatah kata pun. Waktu seolah berjalan lambat. Hanya suara langkah perawat dan derit pintu IGD yang sesekali terdengar, mengisi kesunyian yang memeras emosi. Di dalam ruangan, Alea terbaring lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar di bawah selimut putih. Meski rasa sakit terus mencengkeram tubuhnya, matanya masih terbuka tipis, menatap dokter umum yang sedang memeriksa kondisinya. Meski agak mengabur, dia masih mengenali siapa dokter yang sedang memasang infus. Dia salah satu yang pernah menjadi rekan kerjanya di puskesmas dulu. Wajah sang dokter Mega menunjukkan raut prihatin yang sulit disembunyikan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Alea menggerakkan tangannya,
berusaha meraih lengan Dr. Mega. Suaranya lirih, terputus-putus di antara napas yang berat. "Tolong, Meg. Jangan beritahu kondisiku," pintanya, matanya berkaca-kaca, memohon dengan sisa kesadarannya. "Aku tidak ingin mereka tahu, selain kondisi janinku." "Tapi, Al." Perkataannya terhenti, tatkala melihat galengan kepala Alea yang lemah. "Lakukan di sini, jangan sampai merujukku," pinta Alea lirih. Dr. Mega menatap Alea, terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan, meski tampak ragu. Dia tahu permintaan ini sulit, tetapi wajah Alea yang penuh kesalkitan dan harap tidak sanggup ditolak.